Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT Cisarua Mountain Dairy terbuka dengan kode saham CMRY. Berikut sejarah perjalanan Cimory. Sejarah Cimory dimulai dari perusahaan yang bernama PT Makro Prima Pangan Utama. Perusahaan ini adalah perusahaan pertama yang didirikan oleh Bambang Sutanto pada 1993, sebagai bagian dari grup Cimory yang berfokus pada pengolahan daging. Setelah lulus pada tahun 1984, Bambang Sutantio menjadi sales engineer di Jakarta untuk Furmeister, adalah sebuah perusahaan peralatan industri Jerman yang membuat mesin untuk pabrik makanan dan minuman. Dari sinilah ia banyak belajar mengenai industri tersebut dan memulai usahanya dari nol di garasi rumahnya. Selanjutnya pada 2004, Cimory atau Cisarua Mountain Dairy didirikan. Pendirian tersebut terinspirasi untuk mendukung petani di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Seiring berkembangnya bisnis, Cimory menjalankan kemitraan dengan koperasi susu di sekitar Kecamatan Cisarua, yang akhirnya meluncurkan minuman Cimory Yogurt dan mulai menjual produk susu melalui retail modern. Pada tahun 2017, Cimory mulai mengekspor produknya ke Tiongkok dan Vietnam. Perusahaan ini juga meluncurkan produk sosis dengan merek Juragan, yang ditujukan untuk dijual melalui pedagang kaki lima. Setahun kemudian, perusahaan ini mulai mengoperasikan pusat distribusi baru di Bogor dan Semarang, serta meluncurkan produk nugget ayam melalui PT Makro Prima Pangan Utama. Cimory Group adalah produsen produk makanan dan minuman kemasan berbasis protein di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki pabrik pengolahan susu di Bogor, Semarang, dan Pasuruan, serta pabrik makanan di Tangerang dan Semarang. Berikut info dan fakta seputar Cimory. Yogurt Cimory diproduksi oleh perusahaan lokal dengan susu dari sapi peternak lokal juga. Cimory 100% Indonesia, yang mengolah orang Indonesia, di Indonesia, dan untuk peternak Indonesia. Perusahaan membeli susu dari peternak lokal sebesar 20 ton. Susu segar tersebut langsung difermentasi untuk membunuh patogen dengan memanaskannya pada suhu 70 derajat Celcius. Fermentasi itu menggunakan bakteri hidup. Cimory mendirikan Dairyland. Dairyland merupakan salah satu pengelola destinasi wisata terbesar di Indonesia. Salah satu tujuan berdirinya Dairyland adalah mendekatkan susu kepada banyak kalangan dengan cara yang berbeda. Dairyland menawarkan pengalaman memerah susu, belajar membuat susu dan yogurt, atau berkeliling peternakan. Perusahaan ini memiliki hampir 2.700 karyawan dan 5 pabrik. 3 pabrik menghasilkan produk susu dan 2 pabrik daging olahan. Cimory saat ini menjadi pemimpin pasar domestik untuk produk yogurt. Pendiri Cimory, Bambang Sutanto, adalah lulusan teknologi pangan di Technical University of Berlin. Data 50 orang terkaya Forbes yang dirilis pada penghujung 2022, menempatkan Bambang Sutantio sebagai orang terkaya ke-24 di Indonesia. Kekayaannya menembus 1,8 miliar US dollar atau sekitar 27,28 triliun berkat bisnis produk olahan susu Cimory. Berikut produk-produk yang dimiliki Cimory, yaitu pertama, produk susu. Perusahaan ini meluncurkan dengan brand Cimory Fresh Milk, yang terbuat dari susu segar dan hanya berbahan-bahan terbaik yang diproses menggunakan standar proses yang canggih. Lalu Cimory Yogurt, yang terbuat dari susu segar pilihan terbaik yang difermentasi dengan bakteri baik dan diperkaya dengan buah segar. Kedua, makanan dan minuman. Cimory meluncurkan produk siap makan. Kanzler Singles merupakan merek produk langsung makan dengan kualitas premium. Kemudian siap masak. Kanzler dan Besto merupakan merek produk siap masak dengan kualitas premium. Grup perusahaan Cimory dapat diklasifikasikan menjadi 2 bisnis inti yang terintegrasi, yaitu
FMCG yang berbasis protein, dan pariwisata. Berikut penghargaan yang diraih Cimory. PT Cisarua Mountain Dairy atau akrab dikenal sebagai Cimory, meraih penghargaan Trend Asia ESG Award 2023, pada kategori perusahaan food and beverage dengan predikat Action. Penghargaan ini diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menjalankan prinsip bisnis lingkungan, sosial, dan tata kelola. IWay Indonesia memberikan penghargaan Food Manufacturing Entrepreneur kepada Bambang Sutantio, dalam malam upacara penghargaan IWay Entrepreneur of the Year 2019. Program EY dan EOY adalah penghargaan bergengsi yang bertujuan untuk menghargai wirausahawan yang tak terhentikan, mereka yang terus membawa kesuksesan ke tingkat berikutnya melalui inovasi produk dan layanan. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Cimory, yaitu Bambang Sutantio memegang kepemilikan sebesar 53,56%, Farel Grandi Suri sebesar 7,67%, Wenzel Sutantio sebesar 7,19%, Axel Sutantio sebesar 6,77%, General Atlantic sebesar 5,64%, Masyarakat non-Warkat sebesar 19,17%, Masyarakat Warkat sebesar 0%, dan saham Treasury sebesar 0%. Berikut profil saham Cimory. Perusahaan didirikan pada tanggal 2 September tahun 2004, dengan bisnis usaha industri susu dan konsumen. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 6 Desember tahun 2021, dengan harga 3.080 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 1.190 juta lembar. Berikut kinerja keuangan Cimory. Laba bersih Cimory naik 10,14% secara tahunan dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp269,81 miliar. Kenaikan laba bersih perseroan didorong oleh meningkatnya penjualan neto sebesar 24,53% secara tahunan menjadi Rp1,83 triliun dibanding kuartal 1 tahun 2022 sebesar Rp1,46 triliun. Secara rinci, berdasarkan segmen penjualan produk olahan susu Cimory berkontribusi sebesar Rp907,72 miliar, sedangkan segmen makanan konsumsi berkontribusi sebesar Rp922,93 miliar. Berdasarkan neraca, total aset Cimory tumbuh menjadi Rp6,46 triliun hingga tanggal 31 Maret tahun 2023, dibanding akhir Desember tahun 2022 sebesar Rp6,22 triliun. Liabilitas perseroan turun menjadi Rp909,9 miliar, dibandingkan posisi akhir 2022 sebesar Rp964,91 miliar, sedangkan ekuitas naik Rp5,55 triliun dibanding Desember tahun 2022 sebesar Rp5,25 triliun. Semenjak melantai di bursa, Cimory sudah konsisten membagikan dividen setiap tahunnya dengan yield rata-rata sebesar 2%, dihitung dari perbandingan nilai dan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Cimory di masa depan. Pertama, dari segmen produk susu dan makanan, Cimory melihat potensi segmen keduanya masih memiliki potensi besar di Indonesia. Di sisi lain, kompetisi juga terus meningkat pada kedua segmen tersebut lantaran banyaknya produk-produk baru di kategori produk Cimory. Kedua, untuk membesarkan produknya, Cimory juga menyiapkan belanja modal atau CAPEX di tahun ini meski tidak setinggi alokasi CAPEX di tahun lalu di 2022. CAPEX tahun ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas mesin di segmen dairy dan consumer. Ketiga, perseroan juga berencana meluncurkan beberapa produk baru untuk mendongkrak penjualan hingga akhir tahun,
Di antaranya ada oat milk atau yogurt stick yang akan diluncurkan pada kuartal 4 tahun 2022. Selain itu, perseroan juga berencana untuk meningkatkan saluran distribusi perseroan terutama di Pasar General Trade dan Miss Cimory. Dan keempat, inovasi sudah menjadi bagian dari jantung Cimory. Perusahaan menjadikan inovasi sebagai nilai keunggulan dengan berubah dan beradaptasi dengan perubahan kebiasaan dan tren yang terjadi di konsumen. Produknya sangat sukses di pasar karena menjawab kebutuhan konsumen akan produk enak, mengenyangkan, dan bernutrisi, yang cocok untuk dikonsumsi di perjalanan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Cisarua Mountain Dairy Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.